Sahabat HR, di video sebelumnya, saya sudah menjabarkan mengenai karyawan yang overpaid dan yang underpaid. Nah, apa yang perlu kita lakukan apabila hal ini terjadi? Untuk karyawan yang underpaid, apakah dengan serta-merta kita akan melakukan penyesuaian gaji agar gaji mereka masuk ke dalam range struktur gaji? Kalau saya personal tidak menganjurkan hal ini. Kenapa? Bisa jadi mereka yang underpaid adalah mereka yang selama ini memang kinerjanya kurang baik. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau memang kurang baik, kenapa masih dipertahankan? Ada perusahaan yang mempertahankan karyawan dengan masa kerja yang panjang dengan alasan menghargai loyalitas mereka, sehingga gaji mereka memang ditahan di level tertentu. Ada lagi yang mengatakan, walaupun mereka kinerjanya kurang baik, mereka toh tetap dipertahankan untuk mengemban tugas tersebut. Jadi setidaknya kontribusi mereka masih tetap diakui. Silahkan para sahabat sharing juga bagaimana di tempat para sahabat bekerja. Lalu, bagaimana kalau mereka overpaid? Apakah mereka lantas tidak naik gaji selama bertahun-tahun? Kalau itu yang diterapkan, maka mungkin perusahaan harus siap-siap untuk kehilangan karyawan tersebut. Apalagi kalau karyawan tersebut termasuk karyawan yang berprestasi baik dengan kualifikasi yang baik pula. Mereka pasti akan mencari tempat lain yang mereka rasa bisa menghargai mereka dengan lebih baik. Untuk kasus overpaid, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, apabila karyawan itu merupakan karyawan yang kinerjanya kurang baik atau biasa-biasa saja, namun mungkin cukup beruntung karena bisa mendapatkan gaji di atas angka maksimum, maka perusahaan bisa menahan gaji mereka atau memberikan persentase kenaikan gaji yang tidak besar. Yang kedua, apabila karyawan memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilakukan assessment. Apakah yang bersangkutan dapat segera dipromosikan ke level yang lebih tinggi? Bagaimana kalau tidak ada posisi di atasnya yang kosong? Para sahabat bisa mengusulkan dibuat jenjang karir fungsional atau sering juga disebut jenjang karir spesialis. Jenjang karir ini tidak tergantung pada ketersediaan jabatan manajerial. Jabatan manajerial biasanya lebih sedikit jumlahnya, karena semakin tinggi jabatan, semakin sedikit jumlahnya, seperti kita lihat dalam ilustrasi di samping ini. Nah, jabatan fungsional biasanya juga diberikan pada mereka yang merupakan kontributor individual atau mereka yang memiliki kompetensi teknikal yang tinggi dan dalam melakukan pekerjaannya tidak tergantung pada staf mereka. Jadi mereka melakukan semuanya sendiri. Di video lain, saya akan memberikan beberapa contoh jabatan fungsional. Kembali lagi ke masalah karyawan yang overpaid bagi karyawan berprestasi tinggi. Setelah dilakukan assessment, kita bisa menempatkan mereka di jabatan struktural yang lebih tinggi atau jabatan fungsional. Bagaimana kalau tidak ada jabatan struktural yang tersedia dan perusahaan belum siap untuk memiliki jalur karir fungsional? Bisa juga diberikan tambahan proyek-proyek improvement untuk menambah bobot kerja mereka. Pertanyaan lain, bagaimana kalau ternyata assessment mereka kurang baik? Misalnya, mereka bukan tipe orang yang ambisius dan mau mengembang tanggung jawab yang lebih besar. Ternyata ada juga loh orang-orang yang seperti ini. Nah, kalau karyawan termasuk kelompok yang ini agak susah ya. Mungkin bisa diberikan kenaikan gaji yang tidak terlalu besar. Karena bagaimanapun, perusahaan tetap memerlukan orang-orang dengan kontribusi yang baik. Bahkan apabila pekerjaannya hanya itu-itu saja. Terutama apabila perusahaan menganut sistem kepercayaan, yaitu perusahaan hanya menempatkan orang-orang dengan masa kerja yang panjang yang telah terbukti jujur misalnya. Atau sahabat ada pendapat lain? Silahkan tulis di komen ya. Mari bagi ilmu. Ciao.